Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Runia Kumalayani, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 dan saya mengajar di SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai isi dan kebahasaan teks novel. Teks novel ini dipelajari di kelas 12 semester 2. Novel itu sendiri adalah sebuah prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang, dan selalu berkaitan dengan orang-orang di sekelilingnya. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam novel, watak dan sifat setiap pelaku biasanya ditonjolkan secara khusus. Adapun ciri-ciri novel adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. Yang kedua, banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Yang ketiga, tema bisa lebih kompleks, latar pun bergerak jadi tidak statis, dan cerita selalu disertai dengan perubahan nasib tokohnya. Apa saja yang menjadi isi sebuah teks novel? Isi teks novel terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini yang sudah lazim kita pahami adalah unsur yang terdapat di dalam novel itu sendiri. Unsur-unsur itu diantaranya adalah tema yang merupakan inti masalah di dalam sebuah novel dan amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua adalah alur. Alur ini adalah hubungan kausalitas antar peristiwa yang membentuk jalan cerita. Jadi dalam novel ada berbagai peristiwa dan berbagai peristiwa itu bisa dirunut hubungan sebab akibatnya sehingga terbentuklah sebuah jalan cerita. Dalam novel juga ada tokoh dan penokohan. Yang membedakan tokoh dan penokohan adalah tokoh adalah pelaku. Pelaku di dalam novel dan penokohan adalah karakter tokoh tersebut. Kemudian di dalam unsur intrinsik juga ada latar adalah waktu, tempat, dan suasana yang terdapat di dalam peristiwa. Jadi kembali lagi, peristiwa merupakan hal yang penting dalam sebuah novel. Dan di dalam peristiwa itu nanti ada waktu, ada tempat, dan ada suasana. Kemudian yang terakhir adalah sudut pandang pengarang, adalah cara bagaimana pengarang bertutur atau bercerita di dalam novelnya. Biasanya menggunakan teknik akuan atau teknik diaan. Isi teks novel yang berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur di luar karya yang berkaitan dengan karya itu sendiri. Yang pertama adalah biografi pengarang. Novel hadir dari seorang pengarang. Pengarang ini memiliki riwayat hidup tersendiri, dan riwayat hidup ini mau tidak mau selalu tergambar di dalam novel-novelnya. Seseorang yang dibesarkan di lingkungan budaya Jawa, maka dia akan menulis novel dengan latar budaya, menulis novel dengan fasih jika dia menggunakan latar budaya Jawa. Atau jika seorang pengarang ini memiliki riwayat pendidikan yang lumayan tinggi, maka bisa dilihat bahwa di dalam novelnya itu ada sesuatu yang luar biasa, bahwa intelektualitas pengarang itu bisa terlihat dari novel-novelnya. Yang kedua, yang merupakan unsur ekstrinsik adalah situasi dan kondisi. Ini adalah gambaran kenyataan yang terdapat di dalam novel, karena bagaimanapun novel adalah gambaran mini dalam kehidupan seseorang. Ya, gambaran mini kehidupan itu sendiri. Itu adalah novel. Dan yang terakhir, untuk unsur ekstrinsik yang terakhir adalah nilai-nilai dalam teks novel. Jadi dalam novel itu sendiri ada makna, ada arti yang ingin disampaikan oleh pengarang, dan pengarang meramu ini berdasarkan pengalamannya di dalam kehidupan, merupakan unsur ekstrinsik yang ada kaitannya dengan novel. Bagaimana dengan kebahasaan teks novel? Bahasaan teks novel ini lazimnya adalah menggunakan, dalam teks novel pasti kita akan mendapatkan atau akan menemukan banyak ungkapan. Contohnya bertangan dingin. Ungkapan adalah gabungan kata
yang tidak bisa kita maknai dari kata-kata itu sendiri. Misalnya kata bertangan dingin bukan bermakna tangannya dingin, tapi tangan dingin bermakna bahwa seseorang itu bisa, atau ketika dia melakukan sesuatu bisa menghasilkan sesuatu dengan baik. Jika seorang dokter, dia bisa menyembuhkan pasiennya. Jika dia seorang petani, maka dia akan mudah menanam, panennya juga mungkin akan sukses dan sebagainya. Yang kedua, kebahasaan teks yang kedua yang selalu ada di dalam novel adalah majas. Majas ini sesuatu ungkapan, bukan ungkapan, majas ini adalah bahasa kias yang tidak bisa kita terka maknanya, ya. Tetapi ini hadir dari pemahaman kita terhadap pembelajaran majas. Contohnya majas ironi, majas hiperbola dan sebagainya. Unsur kebahasaan teks novel yang lain adalah adanya peristiwa. Contohnya seperti anak ayam kehilangan induk. Peribahasa ini walaupun menurut teori dilihat dari susunan kata-kata yang ada di dalam sebuah peribahasa bisa ditebak maknanya, tapi untuk saat ini karena peribahasa juga merupakan sesuatu yang jarang digunakan lagi di zaman sekarang, maka salah satu cara mempelajari peribahasa adalah tetap dengan mempelajarinya secara tekstual. Kita mengartikannya dan mencarinya melalui kamus peribahasa. Demikian informasi atau materi mengenai isi dan kaidah kebahasaan teks novel. Silakan anak-anakku pelajari kembali, disimak kembali agar kalian lebih memahami materi yang sudah Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.